Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Senin yang dimuliakan Allah, juga Ustaz Ridwan yang saya hormati. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga hari ini kita masih diberkahi kesehatan, kebugaran, fit dalam melaksanakan ibadah puasa, tarawih, tadarus, dan iktikaf, insya Allah. Selawat dan salam tidak lupa kita panjatkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, untuk mengawali pengajian kita pada hari Senin siang ini, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali pengajian terakhir untuk sesi bulan puasa ini ya. Iya. Jadi nanti temanya mungkin disampaikan Ustadz, monggo. Agenda di akhir bisa Lailatul Qadar. Tapi Bapak Ibu semua bisa berdiskusi juga tentang barangkali nanti iktikaf, zakat fitrah, Idul Fitri, dan lain-lain ibadah yang berada di ujung-ujung Ramadan ini. Baik Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang ini bisa seperti yang baru saya sampaikan, bisa menjadi kajian terakhir kita di bulan Ramadan, khususnya di kajian hari Senin. Dan kita akan mencoba membahas beberapa tema yang berhubungan dengan penghujung Ramadan. Kita akan awali pembahasan kita dengan bahasan yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Setelah itu nanti masuk ke bahasan zakat fitri, dan mungkin akan kita singgung juga singkat tentang Idul Fitri. Karena bahasannya agak panjang, jadi kita coba ringkaskan beberapa bagiannya, dan tentu materi ini nanti juga bisa Bapak Ibu sekalian dapatkan. Jadi insya Allah akan dibagikan dalam bentuk PDF-nya. Nah, kalau kita bicara tentang Lailatul Qadar, dia merupakan malam yang mulia. Berarti dia memiliki keagungan. Oleh karena itu, kita berusaha untuk meraih keagungan Lailatul Qadar. Dasarnya jelas, firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Qasas ayat 68, Allah SWT berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Tuhanmu, menciptakan apa yang Ia kehendaki dan memilih. Dan artinya Allah juga memilih. Setelah menciptakan, kemudian Allah memilih. Maka lahumul khiyarah. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Allah memilih yang satu mulia, satu lebih mulia. Seperti 12 bulan misalnya. Allah pilih bulan Ramadan punya kemuliaan yang tidak ada pada bulan yang lain. Demikian pula hari dan ciptaan-ciptaan lainnya. Nah, di sini ketika disebutkan warabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Nah, yakhtar di sini adalah pemilihan dan penyeleksian. Jadi maknanya memilih setelah menciptakan. Jadi setelah dipilih kemudian diciptakan. Dan kita dapati Allah menciptakan malaikat,
Di antara para malaikat ada yang mulia. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil. 3 malaikat ini malaikat yang paling utama dari sekian banyak malaikat yang ada. Para nabi, para rasul juga mulia dibanding kita-kita semuanya. Tapi di antara para nabi dan rasul ada yang masuk ulul azmi. Mereka lebih mulia daripada nabi-nabi, rasul-rasul yang bukan masuk kategori ulul azmi. Para sahabat juga demikian. Mereka punya keutamaan, kemuliaan, dan tentu kalau kita dibandingkan dengan para sahabat, mereka atau beliau-beliau punya kemuliaan lebih dari kita semua. Tapi di antara para sahabat pun ada sahabat yang lebih mulia dari sahabat-sahabat yang lain. Tempat juga begitu. Kalau kita bicara tanah di muka bumi ini, ternyata ada tanah yang masuk kategori tanah suci, tanah haram. Haramain, Makkah, Madinah. Kemudian di sekian hari atau sekian malam dalam setahun, ada malam yang terbaik, yaitu Lailatul Qadar. Allah nyatakan khairun min alfi syahr, lebih utama dari 1000 bulan. Nah, ini yang menunjukkan keutamaan yang ada pada bahasa kita. Jadi, ini hubungan antara yang terdapat di surat Al-Qasas tadi dengan pembahasan kita berkaitan dengan Lailatul Qadar. Jadi kalau Allah memilih yang satu lebih utama dari yang lain, itu adalah haknya Allah SWT. Nah, tinggal bagaimana kita memilih dari pilihan-pilihan tadi yang bisa kita optimalkan, maka kita optimalkan. Nah, kalau dilihat dari waktu malamnya, maka 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana kita sekarang berada di dalamnya, malam-malam, ya, tadi malam, insya Allah nanti malam, insya Allah besok malam, dan begitu seterusnya sampai akhir Ramadan, itu afdal, lebih utama karena ada Lailatul Qadar dibanding 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian apa sih makna Lailatul Qadar? Kita sering mendengar istilah Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu bisa bermakna keagungan dan kemuliaan. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Dengan cara mengagungkan yang semestinya. Di situ qadar. Kemudian Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin juga bisa diterjemahkan dengan malam kemuliaan. Itu lebih baik dari 1000 bulan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Nah, itu terjemahan dari Al-Qadar. Kemudian qadar juga bisa bermakna sempit. Dan ini kita bisa temukan pada beberapa ayat Allah menggunakan kata qadara yaqdir. Misalnya pada firman Allah Ta'ala, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki dan menyempitkan bagi siapapun yang Allah kehendaki. Jadi sudah ada yang mengatur. Orang boleh meniru cara orang lain bekerja, cara orang mencari nafkah, mencari rezeki, tapi jatah rezeki sudah ada yang mengatur. Maka kalau itu menjadi hak kita, rezeki kita tidak akan pernah lari kemana-mana. Nah, ini contoh bagaimana penggunaan kata qadar yang artinya sempit. Jadi Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya, dan wa yaqdir, dan Allah juga menyempitkan. Kalau yang satu dilapangkan, yang satu lagi disempitkan. Atau di ayat yang lain, awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Ini juga sama makna qadar dengan makna menyempitkan atau sempit. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah juga yang menyempitkan rezeki tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah untuk ayat-ayat yang lain juga masih ada. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Kemudian di ayat yang lain juga qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Di surat Az-Zumar, awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Di ayat yang lain Allah berfirman, lahu maqalidus samawati wal ardi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Kata yaqdir di situ artinya menyempitkan. Di surat At-Talaq ayat 7 juga Allah berfirman, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Dan orang yang sempit atau terbatas rezekinya, maka hendaklah memberi nafkah
dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Ya kalau memang rezekinya cuma segitu, ya memberi nafkah dari apa yang ada. Nah, kemudian kita bisa lihat juga di sini pemaknaan Lailatul Qadar yang diartikan malam, ya qadarnya di situ diartikan sempit. Karena malam tersebut disebut sebagai malam yang sempit karena bumi, ya, jadi penuh sesak disebabkan banyaknya malaikat yang turun pada malam tersebut. Dalam hadis di Musnad Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda pada malam Lailatul Qadar, "Innaha lailatu sabi'atin aw tasi'atin wa isyrina." Itu adalah malam 27 atau malam 29. Innal malaikata tilkal lailata fil ardi aktsaru min adadil hasa. Malaikat pada malam tersebut di bumi lebih banyak daripada jumlah kerikil. Kita bisa bayangkan jumlah kerikil di muka bumi ini banyak sekali. Jangankan kerikil di muka bumi ini, kerikil di Indonesia saja banyak yang luar biasa. Nah, jumlah malaikat lebih banyak dari itu. Jadi kita bisa bayangkan banyak sekali. Nah, itu salah satu pemaknaannya. Bisa juga makna sempit itu artinya ilmu tentang malam tersebut disempitkan atau dibatasi sehingga tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya secara pasti. Makanya sampai sekarang orang tidak bisa mengklaim, oh malam Lailatul Qadar itu tadi malam, atau kemarin malam, atau 2 hari yang lalu. Nah, tidak ada yang bisa mengklaim. Karena apa? Ilmunya disempitkan sehingga tidak ada yang tahu. Kita nggak tahu kapan terjadinya Lailatul Qadar. Kalau berusaha mencari, kita pasti. Kita cari. Tadi malam, kita coba cari. Nanti malam insya Allah. Besok malam insya Allah. Tapi kita tidak bisa mengklaim. Jelas, Lailatul Qadar itu tadi malam. Mau kita sebutkan ini dan itu, kita nggak bisa memastikan. Kalau merasa kayaknya tadi malam, bisa saja orang secara pribadi, dengan perasaannya, dengan apa yang diketahuinya, tapi tidak bisa memastikan. Sebab masing-masing kita bisa punya pengalaman ritual berbeda-beda. Pada saat kita melihat tanda-tanda Lailatul Qadar yang akan kita sebutkan di belakang, itu bisa jadi satu dengan yang lainnya bisa berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, makna qadar artinya menjelaskan dan menetapkan ukuran serta kadar sesuatu. Qadar, kadar, ya. Jadi bahasa Indonesia. Kita lihat pada firman Allah Ta'ala yang terdapat di surat Al-Furqan ayat 2, alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in, dan Allah menciptakan segala sesuatu faqaddarahu taqdira. Kemudian Allah menetapkan ukuran-ukurannya. Dan di ukurannya tadi diciptakan, ditetapkan takdiran dengan serapi-rapinya. Dalam surat Fussilat ayat 10 Allah berfirman wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'al lis-sa'ilin. Di sini Allah menyebutkan wa qaddara fiha, dan Allah menentukan kadar padanya. Nah, ini makna dari qadar. Nah, maksudnya pada malam tersebut, malam penetapan dan keputusan, karena pada malam tersebut Allah menetapkan apa yang akan terjadi pada tahun tersebut hingga tahun berikutnya. Artinya Allah menetapkan takdir, qadar. Apa yang akan terjadi pada tahun berikutnya berupa hujan, rezeki, hidup, mati, dan yang lainnya. Nah, ini makna yang dipilih oleh banyak ahli tafsir seperti Abdullah bin Abbas, Hasan al-Basri, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah, rahimahumullahu jami'an wa radhiyallahu anhu.
Nah, itu makna dari qadar. Jadi seperti kalau kita lihat pada firman Allah Ta'ala, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Coba lihat ayat keempatnya, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut, pada malam diturunkannya Al-Quran, dan malam Lailatul Qadar, ditetapkan segala urusan yang penuh hikmah. Di surat Al-Qadar, kita lihat ayatnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu, para malaikat dan malaikat Jibril turun dengan izin Rabb-nya untuk mengatur. Nah, lagi-lagi mengatur segala urusan. Tadi di atas, Allah yang menetapkan. Nah, ini makna dari qadar. Jadi, itu makna dari Lailatul Qadar. Sehingga ada yang menafsirkan bahwa makna Lailatul Qadar itu artinya malam di mana Allah SWT menetapkan berbagai keputusan yang ada di alam semesta. Selanjutnya, apa keutamaan Lailatul Qadar? Malam tersebut adalah malam diturunkannya Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia dan sebab kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Jadi, ini menunjukkan keutamaan. Yang kedua, malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Maka siapa yang beribadah pada malam tersebut lebih baik dari orang yang beribadah 1000 bulan. Ya, kira-kira 83 tahun 4 bulan. Nah, hal ini juga menunjukkan keutamaan umat ini dibanding umat sebelum kita. Karena walaupun usianya pendek, tapi Allah berikan kesempatan dapat pahala yang panjang. Umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Kesempatan beramal mereka panjang. Lantas gimana kita? Nah, sekarang kita manfaatkan Lailatul Qadar ini untuk bisa meraih pahala amal yang bisa jadi lebih panjang dari umur biologis kita. Karena banyak dari umat ini yang usianya nggak sampai 80 tahun, apalagi 83. Bahkan banyak yang 60 tahun saja sudah meninggal. Jadi artinya usia biologisnya singkat. Tapi pahala amalnya bisa melebihi itu, bisa melampaui usianya. Cari Lailatul Qadar. Nah, Allah dengan tegas tadi menyatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Rasulullah SAW bersabda, Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang pada kalian bulan yang diberkahi. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Pada bulan tersebut, maksudnya bulan Ramadan, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang dihalangi atau terhalang dari kebaikan pada malam tersebut, berarti dia memang adalah orang yang terhalangi dari berbagai kebaikan. Rugi maksudnya. Rugi kalau sampai malam yang begitu mulia, kesempatan beramal yang terbentang begitu luas, terlewatkan begitu saja. Misalnya apa? Tidur. Tidak beraktivitas. Nah, kemudian yang ketiga atau C, seorang yang mendapat Lailatul Qadar dan beribadah padanya akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lampau. Lihat hadis yang redaksinya hampir sama dengan beberapa hadis yang populer. Kalau hadis yang populer, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Khusus untuk yang berkaitan Lailatul Qadar,
Man qama, siapa yang beribadah Lailatul Qadri, pada Lailatul Qadar. Imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka niscaya akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Maka kalau kita ada kesempatan, kejar malam Lailatul Qadar tersebut. Kapan? Nanti malam. Terus besok malam. Dan begitu seterusnya sampai akhir Ramadan. Nah, yang D, para malaikat dan Jibril turun pada malam tersebut sehingga penduduk bumi mendapat kemuliaan dan penghormatan yang besar dari para tamu yang agung. Karena mereka tidak turun, melainkan datang dengan berbagai kebaikan, berkah, dan rahmat dari langit. Tanazzalul malaikatu war ruh. Pada malam itu, para malaikat dan malaikat Jibril turun bi'izni rabbihim, dengan izin Rabbnya. Untuk apa? Untuk mengatur segala urusan. Nah, kemudian yang E, malam tersebut adalah malam yang penuh kesejahteraan. Dan hal itu berlangsung hingga terbit fajar. Ayat ini jelas menyebutkan hatta matla'il fajar. Sampai terbitnya fajar. Jadi terus. Itu sebabnya kalau orang iktikaf bagus menghidupkan malamnya sampai kapan? Sampai menjelang subuh. Kalau kita menjelang subuh biasanya setelah itu sahur ya sampai menjelang. Masih ada waktu, manfaatkan. Karena terbuka kesempatannya terus sampai menjelang fajar. Sampai-sampai seorang tabi'in yang namanya Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah mengatakan malam itu keseluruhannya adalah kebaikan, tidak terdapat keburukan pada malam tersebut sampai terbit fajar. Maka ayo kita gunakan sebaik-baiknya. Lalu Rasulullah SAW memperbanyak ibadah dan berinfak untuk mendapatkan kemuliaan malam. Ini juga menarik karena banyak beribadah. Memperbanyak berinfak. Kalau sekarang kita berinfak bisa dari tempat iktikaf kita tanpa harus keluar. Misalnya dengan transfer. Misalnya saya bersedekah. Terus saya tahu nomor rekeningnya, transfer. Kapan dilakukannya? Pada malam Lailatul Qadar. Atau malam yang diharapkan menjadi Lailatul Qadar. Kemudian Allah SWT menurunkan satu surat khusus, yaitu surat Al-Qadar, untuk menjelaskan hakikat dan keutamaannya, dan surat tersebut terus dibaca hingga hari kiamat. Ini juga kemuliaannya. Surat Al-Qadar sampai sekarang jadi surat yang dibaca, itu artinya surat yang mulia. Kemudian kapan waktu Lailatul Qadar? Dari sahabat Ubadah bin Samit, beliau menuturkan bahwa Nabi SAW keluar menemui kami untuk memberitahukan tentang Lailatul Qadar. Lalu ada dua orang dari kaum muslimin yang bertengkar, maka beliau bersabda, saya keluar menemui kalian untuk memberitahu tentang Lailatul Qadar, akan tetapi ada dua orang yang bertengkar, maka diangkatlah ilmu tentang waktu Lailatul Qadar. Semoga itu lebih baik bagi kalian, maka barang siapa yang mencarinya, maka carilah di malam yang ke-9, ke-7, dan ke-5. Coba lihat redaksinya, faltamisuha fit tasi'ati was-sabi'ati wal khamisah. Ke-9, ke-7, dan ke-5. Ini maksudnya di malam-malam 10 hari terakhir. Malamnya 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, sampai 30. Nah, di hadis ini menyebutkan penyebutan ini. Nah, sekarang kita lihat. Lalu hadis ini dipahami seperti apa? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan para ulama berbeda pendapat dalam masalah penentuan waktu Lailatul Qadar dengan perbedaan yang sangat banyak, sangat beragam. Jumlah pendapat yang sampai kepada kami, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, dalam masalah ini lebih dari 40 pendapat.
Dan banyaknya pendapat ini sama dengan perbedaan mereka tentang penentuan waktu yang afdol untuk berdoa pada hari Jumat. Di waktu yang afdol untuk berdoa pada hari Jumat itu, perbedaan pendapatnya sampai lebih dari 40. Nah, kapan waktunya Allah rahasiakan. Lalu Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan sebanyak 46 pendapat dengan dalil masing-masing. Lalu beliau menyimpulkan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dari sekian banyak pendapat tersebut, bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan berpindah setiap tahunnya sebagaimana dipahami dari hadis-hadis yang menyebutkan masalah ini. Namun malam yang paling diharapkan adalah malam-malam ganjil yang di antara malam ganjil paling rajih menurut mazhab Syafi'iyah adalah malam ke-27, malam ke-21, malam ke-23 yang merupakan malam yang diharapkan jadi Lailatul Qadar. Dasarnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan Abdullah bin Unais. Dan kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, adapun jumhur ulama memilih malam ke-27. Jelas ada banyak pendapat. Nah, di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kalau di Sahih Bukhari ada yang redaksinya taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam ganjil dari akhir Ramadan. Dari akhir Ramadan. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain lebih dikhususkan lagi pada malam 27. Ini dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau melihat ada seorang atau beberapa sahabat Nabi SAW melihat dalam mimpinya bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam pada 7 malam terakhir bulan Ramadan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, saya memandang mimpi kalian telah sepakat di 7 malam terakhir dari bulan Ramadan. Maka barang siapa yang mencari Lailatul Qadar, hendaklah ia mencari 7 akhir bulan Ramadan. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, menurut saya, Allah alam, bahwa Nabi SAW menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Ketika ditanyakan, apakah kita menantikan pada malam demikian, beliau jawab, nantikanlah pada malam demikian. Jadi jawaban untuk satu sahabat dengan sahabat yang lain berbeda. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui tanda-tanda Lailatul Qadar? Jadi, pada bahasa sebelumnya, intinya adalah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian kalau yang tidak bisa semuanya, paling tidak malam-malam ganjilnya. Paling tidak 7 malam terakhirnya. Yang sekarang ini masuk dalam malam-malam yang disebutkan tadi. Ini keutamaannya. Selanjutnya, tanda-tanda Lailatul Qadar. Nah, ulama berbeda pendapat tentang tanda Lailatul Qadar. Apakah ada sesuatu yang nampak bagi orang yang diberikan taufik untuk mendapatkan malam mulia tersebut atau tidak? Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan telah datang beberapa dalil yang menyebutkan bahwa ada tanda-tanda Lailatul Qadar. Namun kebanyakannya tidak nampak kecuali untuk Lailatul Qadar berlalu. Maksudnya
setelah Lailatul Qadar. Jadi bukan sebelumnya. Misalnya gini, nanti malam Lailatul Qadar bukan. Tanda yang ada itu bukan untuk tanda sebelum Lailatul Qadar. Misalnya tandanya mendung. Kemudian tandanya lagi apa lagi? Nah, tanda yang ada bukan seperti itu, tapi tandanya sesudah. Di tanda yang baru nampak pada pagi harinya. Pada saat itulah banyak di antara hamba-hamba Allah yang menyesal mengapa tidak bersungguh-sungguh memanfaatkan malam harinya dengan beribadah. Karena sudah lewat. Nah, di antaranya gini. Di antara tanda sesudah. Jadi tanda Lailatul Qadar itu tanda yang muncul sesudah malam yang diharapkan jadi Lailatul Qadar. An Abil Munzir, Ubay bin Ka'ab, dari Abul Munzir, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, qala, beliau menuturkan bahwa akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW memberikan informasi kepada kami bi ayatil Lailatul Qadar, dengan salah satu tanda dari Lailatul Qadar. Tusbihus syamsu sabihatatil kal lailati mithla tosti. Laisa laha syu'aun hatta tartafi'ah. Matahari terbit pada pagi hari dari malam Lailatul Qadar seperti bentuk baskom. Tidak memiliki sinar yang menyengat hingga matahari tersebut meninggi. Di mataharinya tampaknya ya cuma begitu aja. Tidak memiliki sinar yang sangat kuat. Kemudian tanda yang lain, An Ibnu Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Lailatul Qadar, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tanda Lailatul Qadar, Lailatun Thaliqah, malam yang ramah. La haratun wala baridatun, tidak panas dan juga tidak dingin. Tusbihus syamsu yaumaha hamra dha'ifah, pada pagi harinya terbit matahari kemerah-merahan dan sinarnya lemah. Jadi lemah. Jadi malamnya tidak dingin, tidak panas. Nah, sebagian menyebutkan tanda-tanda tersebut diantaranya tidak melihat seluruh makhluk. Dia melihat seluruh makhluk sujud kepada Allah. Dan cahaya menerangi seluruh tempat hingga tempat-tempat yang selama ini gelap. Kemudian ada yang menyebutkan bahwa dia mendengar sapaan dan ucapan salam dari para malaikat. Ada yang mengatakan doanya dikabulkan, ada yang mengatakan air laut menjadi tawar. Tapi tanda-tanda ini tidak didukung dengan dalil. Namun demikian, pernah terjadi ada sebagian hamba Allah yang mendapatkan Lailatul Qadar. Tanda-tanda tersebut, tanda-tanda tambahan tadi, yang di sini. Nah, yang 5 ini, sampai huruf E. Imam At-Tabari berpendapat bahwa kesemua tanda tersebut bukanlah suatu keharusan. Dalam artian, bahwa bukanlah merupakan syarat bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar harus melihat atau mendengar sesuatu. Jadi nggak harus. Yang penting itu fokus ibadah. Nanti seandainya ada yang mengatakan, kemarin kayaknya ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar ini pada malam X, atau malam ke-22, atau malam 23. Sementara sekarang sudah lewat. Terus, kita memang kita nggak diperlukan, atau nggak ada keharusan harus melihat tanda-tanda tersebut. Kemudian para ulama juga berbeda pendapat apakah pahala Lailatul Qadar didapatkan oleh orang yang beribadah pada malam tersebut walaupun dia tidak mengetahui bahwa itu adalah Lailatul Qadar. Jadi pokoknya dia ibadah aja.
Ini Lailatul Qadar bukan, nggak tahu, pokoknya ibadah aja. Nah, Imam At-Tabari, Ibnu Arabi, Al-Maliki, serta beberapa ulama lainnya mengatakan bahwa seperti itu, tetap mendapat pahalanya walaupun tidak mengetahui bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Sementara jumhur ulama mengatakan harus mengetahui. Berdasarkan riwayat, man yakum Lailatul Qadri fayuwafiquha urahu qala iman wahtisaban ghufirlah. Barang siapa yang sholat untuk mendapatkan Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, lalu dia mendapatkannya, niscaya akan diampuni dosa. Nah, Imam An-Nawawi menerjemahkan fayuwafiquha, maksudnya adalah dia mengetahui bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar. Dan ini yang dirujukkan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Nah, kemudian apa yang dibaca kalau bertemu dengan Lailatul Qadar? Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, Aro'aita in wafaqtu Lailatul Qadri ma ad'u? Kalau saya bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang saya baca? Doa apa yang saya ucapkan? Nabi SAW bersabda, Taqulina Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan ini boleh diulang berkali-kali. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terakhir, untuk bahas Lailatul Qadar, bagaimana menghidupkan malam tersebut? Yang pertama, mujahadah, sungguh-sungguh, kerja keras dalam melakukan berbagai ibadah yang dianjurkan, terutama sholat tarawih. Maqama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi sampai sholatnya dengan penuh kesungguhan. Kalau perlu, cari yang sholatnya panjang. Artinya, bukan yang suratnya pendek-pendek, tapi yang satu malam satu juz misalnya. Aisyah menceritakan, karena Nabi SAW idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi SAW jika masuk 10 hari atau 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya, membangunkan istri-istrinya. Dan Aisyah menceritakan dalam kesempatan yang lain, karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah SAW itu bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 terakhir bulan Ramadan dengan kesungguhan yang tidak pernah dilakukan seperti di hari-hari yang lain. Jadi penuh kesungguhan. Nah, Imam Syafi'i menyarankan disukai memulai kesungguhannya di siang hari seperti kesungguhannya di malam hari. Jadi penuh dengan kesungguhan. Yang kedua, i'tikaf. Kalau bisa i'tikaf, maka i'tikaf. Karena ini yang contohkan Nabi SAW, dan secara khusus Nabi SAW bersabda, "Faman ahabba minkum ayya'takifa falya'takif." Siapa yang mau, siapa yang suka untuk beriktikaf, maka iktikaflah. Ya, disarankan maksudnya iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga, yang berikutnya, memakai pakaian yang terbaik. Maaf, inilah. Yang ketiga, yang C, membersihkan badan berupa mandi dan semacamnya. Ini ada contohnya dari beberapa ulama salaf. Ada yang caranya dengan mandi pada malam Lailatul Qadar tersebut. Yang dia memakai pakaian yang terbaik dan gunakan minyak wangi pada malam yang merupakan atau yang diharapkan jadi Lailatul Qadar. Imam Ayyub As-Sikhtiyani pada malam yang beliau harapkan terjadinya Lailatul Qadar, beliau mandi pakai parfum dan memakai sepasang pakaiannya yang baru. Jadi pakaian barunya itu dipakai di Lailatul Qadar. Kalau kita Idul Fitri ya, pakai baju barunya. Yang E, memperbanyak doa. Dan silakan doanya bisa dilakukan kalau udah malam, waktunya panjang sekali. Bisa berdoa macam-macam.
doa untuk kepentingan kaum muslimin. Lihat kondisi saudara-saudara kita di Palestina yang tertindas oleh teroris Israel, ya. Dan banyak bentuk-bentuk kejahatan yang lain yang dilakukan oleh penjajah Israel. Kita bisa mendoakan mereka, selain juga tentu doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni bisa diperbanyak. Nah, selanjutnya kalau berkaitan dengan adab-adab doa, ini sama dengan yang lain. Nah, itu berkaitan dengan Lailatul Qadar. Kalau waktunya nampaknya udah hampir jam 12, jam 1. Sementara itu yang bisa saya sampaikan.